Halo guys, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan kayak ngebuat kayak jadwal gitu dah. Pokoknya kayak strategi buat ujian minggu depan. Karena minggu depan aku tuh ujian gitu. Oke, temenin aku yuk. Jadi hal yang harus dipelajari bahasa Indonesia adalah tes deskripsi, isi deskripsi, kata konkret, kalimat perinci, pamflet, tanda koma, dan juga puisi. Ya. Yaitu pertama kita itu adalah tes deskripsi. Apa sih tes deskripsi itu? Tes deskripsi adalah teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara detail dan jelas, sehingga pembaca bisa merasakan objek tersebut. Nah, seperti itu tes deskripsi. Ya, isi deskripsi. Isi teks deskripsi diperinci secara rincian bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Misalnya ya, menggambarkan wisata yang indah akan konkretkan indahnya seperti apa. Menggambarkan ibu yang baik akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Nah, kayak gitu supaya lebih jelas mengenai tes deskripsi seperti itu ya. Dan yang ketiga ya. Yang ketiga adalah kata konkret. Kata konkret apa sih? Kata konkret adalah kata yang mudah diserap panca indera seperti itu. Dan ada kalimat perinci. Apa sih kalimat perinci? Kalimat perinci adalah kalimat yang harus kita rinci secara detail seperti itu ya. Kayak contohnya kue ini enak, rasanya lembut. Kita bisa membeli di toko kue atau toko bolu seperti itu. Itu contoh kalimat perinci. Kalau kata konkret itu seperti bolu ini aromanya sangat menggugah selera. Nah, seperti itu kata konkret. Nah, ada pamflet. Pamflet itu menggambarkan kayak untuk mempromosikan suatu barang atau makanan atau yang lainnya kayak gitulah, kayak gitu. Oke, kita tambah satu tambah satu pelajaran yang harus kita hafalkan. Kita baca gitu. Adalah majas personifikasi. Oke, seperti itu. Majas personifikasi. Gitu ya. Apa sih majas personifikasi itu? Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Misalnya, mobil itu batuk-batuk dan mengeluarkan asap hitam yang sangat tebal. Seperti itu. Itu adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan seperti benda mati menjadi hidup gitu. Dan yang nggak kerasa aku itu udah sampai 7 sekarang adalah yang tanda koma Nah, tanda koma ini paling banyak. Tanda koma itu dipakai di antara unsur-unsur dalam satu pemerincian atau pembilang. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sementara, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, Lili mengambil foto, sementara Fajar memilih menikmati secangkir kopi. Itu tanda koma contohnya ya. Dan yang terakhir ada puisi. Nah, di sini nih puisi, aku paling suka di puisi sih sama tes deskripsi. Apa sih puisi itu?
puisi adalah apa? Aku lupa puisi itu apa. Nah, itu nih yang harus kalian hafalkan tentang puisi itu apa, ini gitu. Dan yang aku cari nggak ada puisi itu apa. Yang ada puisi rakyat itu. Apakah puisi rakyat itu? Oke, puisi rakyat sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masa masyarakat tradisional. Apakah ciri dan elemen puisi rakyat? Ciri puisi rakyat adalah anonim, sastra lisan, terikat aturan, dan penyampaian tetap. Ada 4. Dan elemen puisi rakyat itu ada, mungkin ada 5 ya, mungkin. Ada tema, majas, jumlah kata atau suku kata, jumlah baris berbait, rima, dan pesan moral. Oke, ada 6. Apakah cerita fantastik? Apakah cerita fantastik itu? Jenis cerita fiksi yang penuh dengan unsur imajinasi dan khayalan, di mana penulis tidak membatasi diri pada kenyataan dunia nyata. Itu. Apa saja ciri dan elemen cerita fantasti? Cerita fantasti memiliki 6 kayaknya ya. 6 ciri. Yang pertama, fiksi dan imajinatif. Kedua, keajaiban dan keanehan. Ketiga, ide cerita terbuka. Keempat, tokoh unik. Kelima, latar yang beragam. Dan keenam, bahasa ekspresif. Nah, gitu. Elemen fantasti ada 5. Ada tokoh, latar, alur, konflik, dan tema. Nah, itu. Dan di sini aku akan menjelaskan apa itu sampiran dan puisi. Nah, dan di mana letak sampiran dan puisi itu. Sampiran adalah 2 baris pertama pada sebuah pantun yang berfungsi sebagai pengantar penyiapkan rima dan irama untuk 2 berisi terakhir atau isi. 2 baris terakhir, baris ketiga dan keempat, dan isi sebuah bait pantun yang mengandung pesan inti, maksud atau tujuan yang ingin disampaikan oleh pembuat pantun kepada pembaca. Nah, itu. Dan puisi terbagi menjadi 3, yaitu ada pantun, gurindam, dan mantra. Nah, contoh pantun tuh ini. Ya, ini. Mari kita baca. Ini. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu contoh pantun, oke? Jumlah bait pada pantun itu ada 4 bait. Ada 1 bait 4 baris, maksud aku gitu ya, maaf. Dan suku katanya adalah 8 sampai 12 suku kata. Nah, itu. Dan pola rimanya adalah ABAB. Ya. Beda kalau misalnya gurindam. Kalau gurindam itu Kalau gurindam itu 1 bait terdiri atas 2 baris atau larik gitu ya. Setiap larik terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Beda ya. Kalian kalau itu takut, maaf, aku juga pernah kayak ketukar gini. Kayak pantun sama gurindam tuh kan sama nih. Bukan sama sih. Iya sama. Tapi bedanya di pantun itu 8 sampai 12 suku kata. Kalau misalnya gurindam itu 8 sampai 14 suku kata. Jadi kalian harus mengingatkan ya. Kalau gurindam itu belakangnya 14. Kalau misalnya pantun itu belakangnya 12. Kayak gitu. Dan larik pertama merupakan syarat, sedangkan larik kedua merupakan jawaban. Larik pertama dan kedua membentuk kalimat majemuk, umumnya merupakan hubungan sebab akibat. Dan rima akhirnya pada gurindam adalah AA, seperti itu. Kalau misalnya di pantun kan rimanya kan ABAB. Kalau misalnya di gurindam akhirannya itu AA gitu. Dan yang terakhir, mantra. Nah, mantra ini terdiri dari beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Isinya berhubungan dengan kekuatan goib, dibuat dan diucapkan untuk tujuan tertentu. Misalnya kayak
numpang bukan kayak gimana sih, aku lupa lagi, amit-amit cabang bayi, kayak pokoknya kayak gitu deh, pokoknya ya kalau orang kita ngomongnya gitu. Oke, terima kasih.